Halo teman-teman. Eh, Kali ini saya mau sharing terkait sebuah program yang pernah saya implementasikan sebelumnya di sebuah perusahaan manufaktur otomotif yang mana robotnya ini untuk aplikasi sealer. Namanya program Auto Home Pos. Ini program tuh untuk mengembalikan robot ke posisi home pos ketika robot sedang running di pertengahan program. Contohnya di sini kan ada robot nih, nanti dia akan running nih ke titik sini, titik sini, titik sini. Nah, ketika robot lagi running di dalam program tuh, ketika ada sesuatu error yang menyebabkan robot berhenti, jadi program auto home ini bisa langsung mengembalikan posisi robot kembali ke home post tanpa menggunakan jogging robot seperti itu. Nah, adapun latar belakangnya dulu saya membuat program auto home post ini tujuannya yaitu untuk memangkas waktu troubleshooting ya. Karena sebelumnya lumayan ya, setiap ada problem di robot yang saya sebutkan tadi, tim produksi itu membutuhkan waktu menunggu kedatangan maintenance hanya untuk menjogging robot saja. Nah, kemudian setelah dibuatkan program Auto Home Post ini, itu hasilnya lumayan, bisa meningkatkan produktivitas dari tim produksi itu sendiri. Karena untuk troubleshooting yang biasanya itu ada waktu tunggu maintenance itu menjadi hilang. Kok bisa hilang? Ya karena tugasnya kita substitusi ke tim produksi langsung melalui rekayasa pemrograman seperti itu. Ya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita coba praktekkan saja langsung ya. Nah, untuk auto home post ini bisa digunakan apabila program selectnya menggunakan PNS ya, tidak menggunakan RSR. Kenapa PNS? Ya karena robot ini si program ini kan berpindah gitu. Jadi semisal program yang normal itu mainnya adalah PNS 1. Nah, di PNS 1 ini berisi gerakan robot nih. Nah, di area sekitar sini ya. Lalu ketika dia di tengah-tengah proses kan belum sampai di baris N. Nah, tapi kita harus berpindah ke program yang lainnya di PNS 2. Maka kalau RSR itu nggak akan bisa, dia harus dulu cycle sampai N atau dikasih N baru dia bisa memanggil program RSR 2. Tapi kalau PNS itu bisa langsung. Seperti itu. Dengan catatan kita harus merubah pengaturan di sini nih. Nah, di sini. Nah, di sini ada yang namanya nomor 9 chest stop for abort. Ya, ini harus ditrukan nih. Ya, supaya ketika ada sinyal chest stop 1 on dari PLC, maka robot akan membaca perintah abort seperti itu. Nah, mungkin langsung saja saya praktikkan biar langsung jelas saja ya. Nah, di sini saya panggil nih program PNS 1. Nah, saya coba jalankan dulu ya program PNS 1-nya nih. Seperti ini. Oh, stepnya matikan dulu, sorry. Nih. Seperti ini dia lagi jalan, lagi jalan, lagi jalan. Set. Tiba-tiba stop, berhenti kan? Nah, kita mau mengembalikan robot nih ke posisi home. Nah, sebelumnya kan di jogging nih pakai XYZ itu lama ya. Apalagi kalau maintenance-nya itu masih member baru, itu cukup lumayan lama. Nah, dengan adanya program auto home itu nggak perlu lagi kita jogging. Dia stop di sini, nggak perlu juga menunggu N. Langsung saja PLC memanggil sinyal PNS 2. Ya, PNS 2 karena dia stop otomatis akan mengaktifkan abort sehingga PNS 2 ini bisa running. Nah, ketika running, robot akan kembali ke posisi home dengan aman. Ini ada interferensi hanya sebagai apa ya? Menunjukkan bahwasannya program ini
mampu menggerakkan robot dengan cepat walaupun ada interferensi. Seperti itu nih. Balik ya, posisi aman. Coba kita ganti ke posisi yang lainnya deh, kita mixing. Kita jalankan lagi PNS 1-nya. Speednya coba saya mainkan aja lebih cepat. Oke. Ya. Lihat. Di sini robot running. Set. Alarm ya. Nah, terus kita panggil lagi. Auto home pause. Sep. Nah, karena auto home dipanggil, maka akan abort, akan aktif. Robot akan pulang nggak? Pulang dia. Tuh, dengan aman. Nah, seperti itu. Tadi udah 2 titik ya. Sebenarnya di titik manapun kita stopkan si gerakan robot ini, itu udah pasti dia bisa pulang dengan aman. Coba lagi. Nih. Kita coba lagi. Tunggu robot running, set. Robot running, set. Nah, stop dia di atas nih. Bisa pulang nggak dia? Coba kita lihat ya. Nah, set. Kita jalankan. Bisa dia pulang. Jangankan di atas ya, di bawah sini aja yang ada interferensi dia bisa balik dengan aman kan? Nah, seperti itu. Coba kalau dari posisi home kita cobain ya. Kita panggil auto home langsung. Nah, gerakannya seperti itu teman-teman. Hanya naik, turun. Tapi kok bisa dia membaca posisi yang begitu banyak? Nah, rahasianya tuh di sini teman-teman nih. Di sedot posisi robotnya dulu ya, gitu. Jadi di sini saya menarik data posisi robot secara real time saat robot itu berhenti seperti itu. Nah, contohnya di sini. Lihat. X, Y, Z, WPR angkanya sama tuh. 308, 168, 242 sama ya. Nah, jadi data yang si robotnya ini, posisi robot disedot ke data register seperti itu. Nah, gimana Pak cara ngerubahnya? Cara narik datanya? Ya ini, menggunakan perintah register X dikasih sama dengan dari ngambil data dari variabel servo info Cartesian posisi 1 sampai dengan 6. Terbentuklah posisi X, Y, Z, PPR, koordinatnya maksudnya. Seperti itu. Nah, setelah didapat, kemudian diapakan lagi, Bang? Nah, di sini, Pak. Kita mengatur posisi aman dan nyamannya robot untuk bergerak, ya. Udah kita dapat nih angkanya. Kemudian di sini kita konversi angka-angka ini menjadi sebuah gerakan robot menggunakan yang namanya PR, Position Register. Di sini menggunakan PR 16 yang deklarasinya menjadi LPOS ya, Linear Position. Lalu udah deklarasi LPOS, dikirimlah data yang Z-nya. Data yang Z-nya ke PR 16. Di sini diisi nih PR 16. Aksis Z itu diisi menjadi 242,881. Nah, setelah diisi, karena dia posisinya kan di bawah nih, semisal dia di sini kan, di sini diisi, kita kan perlu melewati interferensi, maka ditambahkan di sini 150 supaya robotnya bisa naik ke atas, gitu. Nah, tambah 150 nih naik ke atas. Nah, udah jadi, udah ditambahkan, tadi ini ditambah 150, dijalankanlah tadi si PR 16-nya setelah koordinat Z-nya itu ditambahkan 150 sehingga bergerak menjadi naik ke atas untuk mengamankan si toolnya robot dari potensi bertabrakan dengan objek di sekitarnya. Seperti itu. Nah, setelah udah naik ke atas, lalu kemudian dipanggillah program home ya untuk memulangkan robot ke posisi home-nya dia. Seperti itu aja sih programnya. Nah, kenapa jadi ini
Kelebihannya adalah program yang singkat namun sangat bermanfaat gitu loh. Bermanfaat yang tadinya awalnya kalau pengalaman saya ya, yang tadinya awalnya memerlukan waktu yang banyak hanya untuk menjogging robot ke posisi home ketika terjadinya problem di robot yang saya ceritakan tadi. Nah, dengan dibuatkannya rekayasa pemrograman, program auto home, itu hanya tinggal menekan tombol saja di HMI. Jadi, saya membuat improvementnya itu bukan di robotnya saja, tapi membuat juga tombol baru di HMI. Tapi itu mudah ya, nggak susah. Yang lumayan susah itu yang memikirkan di mana nih kita untuk PR16-nya supaya aman. Seperti itu. Jadi harus bisa membaca posisi robotnya amannya harus kemana. Nah, tapi tentunya ini hanya contoh sederhana saja ya. Kalau untuk aplikasinya nanti di real project itu mungkin CPR-nya itu bukan cuma satu. Bisa aja teman-teman nanti membutuhkan arah Z plus, arah Z minus itu PR-nya beda. Atau nanti ada PRX, PRY, PRZ itu beda-beda. Nanti menyesuaikan saja dengan kebutuhan di lapangan seperti apa. Kayak gitu aja sih. Tapi secara garis besar, program auto home ini hanya terdiri dari 3 main perintah. Yang pertama itu sedot posisi robot, udah disedot, kemudian kita main arithmetic logic, kemudian digerakkan deh robotnya ke posisi aman dan dipulangkan ke posisi home. Hanya 3 main perintah itu saja. Seperti itu. Nah, mungkin cukuplah ya sharing pada sesi kali ini. Ya, semoga ada manfaatnya buat teman-teman. Nanti coba jika memang sekiranya teman-teman mau mengaplikasikan di robotnya masing-masing, ya silakan diaplikasikan. Semoga dengan improvementnya itu ya bisa meningkatkan kemampuan robot dari teman-teman itu sendiri dan mungkin benefitnya juga bagi tim maintenance bisa mengurangi pekerjaannya ya. Oke, cukup sekian lah ya. Terima kasih. Bye-bye teman-teman.